Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada pertemuan hari ini kita masuk pada indikator yang ketiga tentang hubungan sosial. Kita ketahui bahwa hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang secara umum hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial, yang akan kita bahas pada pokok pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat interaksi sosial. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial, yang di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Secara keseluruhan, yang dikatakan sebagai interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu dan kelompok bekerja sama atau pun berkonflik melakukan interaksi, baik formal maupun formal, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa contohnya, misalnya adanya kerjasama antar anggota tim sepak bola dalam sebuah pertandingan. Itu merupakan hubungan kerjasama. Lalu adanya diskusi antar kepala bagian dan bawahan di sebuah kantor. Itu merupakan hubungan yang formal. Lalu adanya tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar. Itu adanya yang dikatakan sebagai hubungan informal. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Hal ini berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati. Itu bukan dikatakan sebagai interaksi sosial. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang ke depan. Dan yang keempat, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Kita lanjut kepada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kita ketahui bahwa kontak sosial. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Di sini kita memiliki 2 sifat dari kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Yang positifnya itu mengarah kepada kerjasama, sedangkan yang negatifnya itu mengarah kepada pertentangan atau konflik. Lalu yang kedua, kontak sosial bersifat primer dan sekunder. Kalau yang primer ini terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung, sedangkan yang sekunder itu terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Dan syarat yang kedua itu adanya komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama itu harus adanya komunikator, yang orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Lalu harus adanya komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan tersebut. Lalu adanya pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, adanya media, alat untuk menyampaikan pesan, dan adanya efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Kita bisa ketahui bahwa kontak sosial tanpa komunikasi tidak berarti apa-apa dalam sebuah interaksi sosial. Sebuah hubungan bisa disebut interaksi sosial jika yang pertama adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adanya interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan, lalu adanya reaksi dari pihak lain atau komunikasi tersebut, lalu adanya harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, lalu yang terakhir interaksi bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Interaksi sosial hanya berlangsung jika terjadinya aksi dan reaksi dari kedua belah pihak, baik antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Selanjutnya, ada pendekatan interaksi sosial. Dalam pendekatan interaksi sosial, salah satu pendekatan dalam perspektif interaksionalis ini adalah interaksionalisme simbolik. Yang kata simbolik mengacu kepada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberikan
nilai atau makna oleh penggunanya. Dengan demikian, simbol yang sama dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Lalu Herbert juga menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionalisme simbolik, yaitu adanya seseorang yang bertindak, lalu adanya tindakan terhadap sesuatu itu, lalu berdasarkan arti dari sesuatu itu bagi dirinya, meaning. Ada X, thing, dan meaning. Contohnya, masyarakat Hindu, eh, masyarakat Hindu, tindakan masyarakat Hindu terhadap sapi berbeda dengan tindakan masyarakat Muslim terhadap sapi, karena maknanya yang berbeda. Hewan tersebut berbeda bagi kedua masyarakat tersebut, karena sapi merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu, tetapi tidak demikian bagi masyarakat Muslim. Baiklah Nanda, sekian pelajaran kita tentang hari ini. Semoga apapun yang telah Ibu jelaskan bisa Ananda pahami dengan baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.